Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Satu Jumat saya khutbah di situ, setelah dengar itu. Saya lihat pengurusnya beda semua. Jenggotnya panjang-panjang. Celana cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang. Orang-orang Radio Roja. Besoknya saya telepon Al-Maghfirullah Kiai Haji Hashim Muzadi. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh orang-orang Wahabi ini? Masjid saya diambil, Kiai. Ada Bang Haji. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah yang diambil Wahabi? Ada Bang Haji. Bahkan satu rumah sakit, satu sekolah saya dikuasai Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cuplikan video tadi, video dari si Raja Dangdut Rhoma Irama. Ini sebenarnya curhat ya, Rhoma Irama kepada banyak pihak hanya karena ya merasa masjidnya dirampas atau diambil oleh Wahabi. Ya, tapi sebenarnya sobat-sobat terlalu kasar kata dirampas atau diambil sebuah masjid. Karena meski bagaimanapun masjid itu kalau milik pribadi tetap milik pribadi. Kalau dia berupa wakaf tetap ya milik umat, milik masyarakat. Kalau dia masjid pemerintah, ya tetap itu masjid pemerintah. Jadi kata dirampas atau diambil ini tidak tepat. Yang ada, yang terjadi sebenarnya hanya berganti pengurus. Dan ternyata ya pengurus yang menggantikan di masjid, yang masjid miliknya si Raja Dangdut tersebut, amal ibadahnya ya berbeda dengan amal ibadah sang Raja Dangdut. Karena pengurusnya berganti menjadi orang-orang Wahabi. Lalu kemana pengurus lama? Lalu bagaimana bisa orang-orang Wahabi menjadi pengurus? Pengurus itu kan melalui musyawarah, tidak tiba-tiba. Nah, artinya ya orang-orang Wahabi yang menjadi pengurus di masjidnya Raden Haji Rhoma Irama berdasarkan musyawarah. Jadi semakin tidak tepat kata dirampas atau diambil. Ya mungkin saja pengurus yang lama tidak aktif. Masjid tersebut tidak makmur dengan ya
kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam. Bisa saja masjid itu terlantar. Seharusnya Raden Haji Oma Irama berterima kasih. Ada orang yang mau mengurusi masjidnya, mengaktifkan masjidnya, memakmurkan masjidnya, dan tentu saja pahalanya juga akan mengalir kepada beliau. Bukannya melakukan sikap yang cengeng, mengadu ke sana kemari. Benarkah Masjid Muhammadiyah juga diambil, dirampas oleh Wahabi? Mari kita simak ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain El Maduri. Jadi saya bincang-bincang dengan Pak Din berkaitan dengan masjid yang konon katanya direbut Salafi. Dulu di Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb itu, ada 4 masjid Muhammadiyah hilang. Dulunya gedung-gedung itu adalah milik Muhammadiyah. Tapi dalam seiring perjalanan waktu kemudian tiba-tiba masjid ini ditarik, lalu dimiliki oleh kelompok yang ada di luar Muhammadiyah, yaitu tetangga kita. Di Madura juga Muhammadiyah itu mendapat tantangan dakwah. Jadi ada suatu daerah di Madura itu yang tidak membolehkan mengangkat hal-hal yang bersifat berkaitan dengan Muhammadiyah. Saya sebagai imam, juga sebagai dai Muhammadiyah, masjid itu masjid Muhammadiyah. Tapi masjid Muhammadiyah itu dipaksa untuk berkunut. Kira-kira siapa yang berkunut? Ya, saya melawan. Saya melawan gitu. Nah, karena mayoritas di sekitar saya ini adalah orang-orang berkunut. Kemudian ada zikir bersama. Juga kami dipaksa untuk zikir bersama itu. Ini yang bisa melakukan kira-kira bisakah seorang salafi seperti itu gitu? Nggak bisa. Jelas yang seperti itu bukan salafi. Salafi itu pernah kerjasama dengan Muhammadiyah. Berkantor di pimpinan pusat Muhammadiyah. Banyak membantu dai-dai Muhammadiyah membangun masjid malah itu. Membangun masjid, membangun pesantren. Itu dulu dibantu oleh salafi. Tidak sedikit masjid-masjid Muhammadiyah yang dibantu oleh salafi. Yaitu Ihya At-Turas Al-Islamiyah Kuwait tuh. Di zamannya Ustadz Anhar Burhanuddin. Ya, jadi saya tahu itu semua itu. Itu yang dilakukan oleh salafi. Jadi tidak benar kalau ada salafi-salafi itu yang mencuri seperti yang dituduhkan oleh Oma Irama itu gitu. Pada waktu saya SMS dengan Pak Din Samsudin, ya. Pada waktu saya SMS dengan Pak Din Samsudin tuh, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Nah, saya berbicara dengan beliau melalui SMS berkaitan dengan benarkah ada masjid Muhammadiyah yang diambil salafi. Ternyata dari beliau yang diangkat itu peristiwa Pulau Gadung, yaitu ketua pimpinan cabang Muhammadiyah yang salafi. Bukan mengambil masjidnya salafi, tapi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah yang salafi. Tapi mereka tidak keluar dari Muhammadiyah karena bukan salafi ini bukan partai, salafi itu bukan organisasi, salafi itu manhaj salaf. Jadi mau ada di mana saja itu tidak jadi masalah. Itu saya bukan membela salafi, tapi ini kebenaran harus diungkap gitu. Masalah rumah sakit ini, oke, masalah rumah sakit. Itu dulu rumah sakit Purwakarta itu, yang kata Oma Irama itu diambil salafi, itu nggak benar. Itu pertengkaran dengan tetangga sebelah itu, yang mau mengambil masjid di Purwakarta itu. Hingga hampir terjadi pertarungan tuh. Bahkan mungkin kalau tidak bisa diselesaikan itu sampai kepada nyawa itu pada waktu itu ya di Purwakarta itu. Tapi kemudian diselesaikan dengan baik-baik. Bukan dengan teman-teman salafi. Dengan kelompok lah, kelompok tertentu. Tetangga kita ya. Kelompok ini biasanya menyalahkan salafi karena kebenciannya kepada salafi ini.
Masjid Banyuwangi itu, Masjid Banyuwangi. Siapa mereka itu di Masjid Banyuwangi? Bisa kita lihat yang menurunkan pelang-pelang Muhammadiyah siapa itu? Papan-papan Muhammadiyah itu siapa? Siapa yang menurunkan papan-papan Muhammadiyah itu? Warga NU gelar demo tolak pembangunan Masjid Muhammadiyah di Banyuwangi. Kericuhan sempat terjadi, mewarnai aksi ratusan warga desa Seraten. Pasalnya, warga sekitar lokasi dibangunnya masjid merupakan warga NU yang tidak terima di wilayahnya didirikan Masjid Muhammadiyah yang tidak memiliki jamaah di wilayah tersebut. Nah, dari penjelasan Ustadz Zulkarnain Al-Maduri, ya, ternyata Wahabi tidak merampas, tidak mengambil, malah membantu Muhammadiyah. Justru ya, yang mengambil Masjid Muhammadiyah adalah kelompoknya Haji Oma Irama tersebut. Jadi tidak benar yang dikatakan Raden Haji Oma Irama, Masjid Muhammadiyah dirampas, diambil oleh Wahabi, termasuk rumah sakit. Itu tidak benar. Malah fakta yang ada, ya, kelompoknya Haji Oma Irama lah, Aswaja KW lah, yang menurunkan pelang Masjid Muhammadiyah di Banyuwangi, yang mengadakan penolakan. Selama ini kan yang melakukan penolakan pembangunan masjid yang dianggap berseberangan dengan Aswaja KW itu kan pihaknya Haji Oma Irama, yang membakar masjid, membakar pesantren di NTT. Itu kan kelompoknya Haji Oma Irama. Ini kan namanya maling teriak maling. Tapi kan tidak ada, ya, Wahabi maupun pihak Muhammadiyah yang cengeng, ya, bercerita ke sana kemari, mengadu ke sana kemari. Akan tetapi, ya, cuma karena pengurusnya diganti, kemudian, ya, amal ibadah berbeda dengan mereka. Mereka sudah mengatakan masjidnya Jadi diambil, sama saja masjidnya dirampas. Oma Irama Kemudian curhat dan pihak Aswaja kesana kemari. Ini seperti Ini kan menepuk kecengengan. air di dulang, terpercik wajah sendiri. Menuduh orang lain, ternyata, ya, tuduhan tersebut berbalik kepada diri mereka sendiri. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.